Oke, selamat pagi. Di video kali ini saya akan mendaki Gunung Sanggabuana di Karawang. Pendakian kali ini saya sendiri solo hiking. Sekarang jam 8, start hiking dari parkiran menuju pos Simaksi. Mungkin sekitar 30 menit. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita udah bayar Simaksi di pos registrasi 10.000. Kita lanjut jalan. Tadi sekitar 50 meter dari pos Simaksi ada warung persimpangan, kita ambil ke arah kiri. Sekarang menuju pos 1. Kondisi jalur masih terbuka, masih ladang-ladang warga, pesawahan. Jalannya berbatu, agak nanjak dikit. Oke, saya baru sampai di pos Maparaji Sakti. Mungkin ini pos 1 di Gunung Sanggabuana. Dari pos registrasi menuju pos 1 perjalanan sekitar 20 menit. Tadi saya udah istirahat sekitar 10 menit di warung, cuma duduk santai. Sekarang kita lanjut ke puncak. Mungkin ntar di pos 2 kita istirahat lagi. Oke, sekarang kondisi jalur sudah mulai tertutup, sudah masuk rimba. Mungkin tadi dari pos Maparaji ke pintu rimbanya itu lumayan, udara segar, jalur juga jelas. Kondisi hutannya nih, jalur ke atas. Tadi ada beberapa pendaki di atas juga tuh, udah banyak orang. Oke, sambil jalan. Pancuran Kejayaan. Maaf, saya tadi keliru. Ternyata pos satunya di Pancuran Kejayaan, bukan pos Maparaji. Oke, tadi cuman record sedikit di Puncak Kejayaan. Kita lanjut jalan menuju puncak.
Oke, jalurnya langsung dikasih tanjakan, cukup ekstrim, terjal. Sekarang jam 9:15. Saya lanjut jalan ke pos 2. Tadi cuman sebentar di pos Pancuran Kejayaan. Tanjakannya lumayan, langsung mirip-mirip kayak di Canggah Subang. Oke, jadi lumayan nanjak, langsung digas dari Pancuran Kejayaan. Yuk sambil jalan, sambil direkam. Perjalanan dari pos 1 tadi langsung dikasih nanjak. Tanjakannya parah, lumayan ekstrim, terjal juga. Oke, udah sekitar 30 menit di jalan dari pos 1, belum juga nyampe di pos 2. Ini ada persimpangan. Nah, ini ke atas ke puncak, dan ini ada aliran sungai, bisa terdengar suaranya. Bisa juga itu buat kalau kita sebelum naik ke atas ke puncak bisa ngambil air dulu buat perbekalan minum. Sekarang ketinggian berada di 1000 mdpl, 1020-an lah, mungkin sekitar 200 lagi kita nanjak vertikal. Oke, sekitar 15 menit saya istirahat, ngisi tenaga, minum sambil ngerokok. Kita lanjut jalan ke pos 2. Barusan saya ketemu 4 orang rombongan, ya turun, katanya lumayan, kata pos 2 masih jauh. Oke, lanjut. Oke, istirahat dulu. Ada persimpangan jalur. Ini
untuk ke kanan pemandian Pancoran Mas. Nah ini yang lurus makam 2, mungkin ke arah puncak. Kita istirahat dulu, ambil napas. Jarak dari tadi saya istirahat ke sini sekitar 20 menit kurang lebih. Berarti total perjalanan dari pos 1 sampai sini kurang lebih udah 1 jam. Oke, sambil istirahat 5 menit kita lanjut lagi. Tadi saya cek ketinggian sudah di 1180 mdpl, berarti sekitar 100 meter vertikal lagi ya. Saya nggak terlalu memperkirakan berapa jarak waktu tempuhnya, kita sambil jalan aja. Caranya saya belum nemu pos 2, padahal ini udah 1 jam lebih dari pos 1. Oke, yuk. Oke, sekarang ketinggian sudah sekitar 1200, mungkin sekitar 90 meter vertikal ke atas. Ada untungnya juga trek yang curam, nanjak terus tuh, jadi cepat kita tiap naiknya tuh. Oke, kita udah dapat spot datar dan di belakang saya ada saung atau pondokan, nggak tahu tuh pos 2 atau apa. Sini juga ada persimpangan jalur. Nah, saya dari sini, dari arah kanan saya mungkin ada jalur lain, sama juga arahnya ke puncak. Nah, kita lanjut ke sini. Ya, ini pos 2 Pancuran Emas. Oke, sekarang saya ada di pos 2 Pancoran Emas. Ini kayaknya makom Eyang Jaga Raksa. Sekarang jam 11 kurang 10. Nyantai dulu lah. Barusan ketemu rombongan juga yang turun. Yang persimpangan tadi itu yang lurus itu katanya jalurnya agak muter. Nah, saya dari arah ini, kanan ini, jalurnya terjal sekali itu, curam. Oke, kita lanjut ke puncak. Tadi istirahat di pos 2 cukup lama juga. Soalnya saya makan dulu tadi, ngisi dulu perut. Mungkin nggak terlalu jauh ke puncak.
Oke, jalur sudah kebuka. Nah, mungkin di depan udah puncak. Nah, udah ada tandanya itu. Oke, saya sudah berada di puncak Gunung Sanggabuana 1291 mdpl. Total perjalanan 3,5 jam saya dari parkiran. Jalurnya lumayan curam, tanjakannya sedikit menguras tenaga. Mungkin saya nggak bakalan berlama-lama di puncak, udah jam 12, paling setengah jam saya turun lagi. Oke, sekarang udah jam 1 siang, udah waktunya turun, takut keburu sore. Oke, udah sampai pos 2, baru turun sekitar 10 menit dari puncak. Saya mau ambil jalur ke sana. Tadi saya lewat dari sini pas naik, kita coba turun ke sana. Oke, yuk jalan. Sengaja nggak istirahat di pos 2, kita sekalian explore. Nah, ada 2 jalur. Tadi saya berangkat lewat yang kalau dari arah sini sebelah kanan. Sekarang saya ambil ke jalur yang kiri untuk turun. Oke, sekitar 40 menit saya berjalan dari puncak. Ternyata bedanya jalur yang saya naik tadi sama sekarang yang turun itu, kalau yang naik tadi agak sepi, jarang tadi saya ketemu, cuman satu rombongan tadi kalau nggak salah. Kalau sekarang yang turun ini saya udah 3 rombongan saya ketemu. Ternyata lumayan ramai kalau jalur kesini. Dan jalurnya pun nggak terlalu menukik kayak awal tadi. Ini masih oke lah, cuman ya akar campur batu ya, itu udah karakternya mungkin jalur Sanggabuana. Oke, sekarang udah sampai pos Pancuran Kejayaan, pos 1. Ternyata persimpangannya tuh ada di pos 1. Nah, yang tadi saya turun ini ternyata yang tempat pemandian Pancuran Kejayaan, ada jalur ke atas. Ini tuh tembus ke pos 2, sama dengan saya awal tadi naik yang dari pos 1 sebelah kiri. Oke, sekarang jam 3 sore, sekitar 90 menit saya dari puncak. Saya sudah sampai di pos registrasi. Ini di belakang saya. Saya tadi istirahat di pos 1 di Pancuran Kejayaan. Mohon maaf, di samping saya ini di tebing sebelah sana ada penebangan pohon, jadi suara sedikit terganggu. Oke, Gunung Sanggabuana lumayan menguras, tanjakannya ekstrim.
tapi cocok untuk pemula yang mau naik ke Gunung Sangga Buana, sangat rekomen. Tentunya harus ada barengan, jangan sendiri. Kalau sendiri ya resikonya lebih tinggi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.